Panggilan kepada harmoni, panggilan kepada adik harmoni, sekali lagi kepada adik harmoni untuk duduk di paling depan. Oke, baik. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan semuanya dari RLC. Apa kabar semuanya malam hari ini? Baik ya? Luar biasa baik semuanya. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Boleh mungkin sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, kasih salam dulu kiri kanannya. Mungkin ada yang belum kenal, beberapa ada wajah-wajah yang baru. Anak-anak muda baru, saya sih tadi udah sedikit kenalan ya, ada Samuel, sama satu lagi saya lupa namanya ini, Sharon. Oke, saya juga mengucapkan selamat bergabung bersama-sama dengan RLC Christmas pada malam hari ini buat teman-teman yang ada di Zoom atau YouTube, saya lupa nih. YouTube, wih keren banget sih ada YouTube. Oh sini, YouTalk. Oke, Bapak Ibu Saudara, semuanya malam hari ini munduran. Oke, agak ribet ya. Oke, baik. Malam hari ini kita bersyukur bahwa kita percaya bahwa kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Tuhan Yesus, bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk apa ya, mengkontemplasi, asik, Christmas contemplation ya. Malam hari ini kita sama-sama akan lebih banyak melakukan perenungan ya, tidak hanya sekedar selebrasi biasa, tetapi kita akan banyak melakukan perenungan-perenungan, ataupun kita nanti akan ada YouTalk juga, podcast live gitu ya. Nanti kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama lihat pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah semua tantangan yang ada Tuhan, untuk berkumpul bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu di tempat ini, Engkau sampaikan kami dengan tidak kekurangan dari satu apapun. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin masih di jalan, dikarenakan kendala di jalan, mungkin macet dan lain sebagainya. Biar Tuhan saja yang pimpin setiap langkah dari semua teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan angkat satu pujian. Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin pujian ini jarang didengar atau tidak tahu, tetapi boleh sama-sama meresapi ataupun merenungi pujian ini tentang kisah Natal yang terjadi. Follow a star to a place unexpected. Would you believe after all we projected? A child in a manger, lowly and small, the weakest of all, unluckliest hero, wrapped in his mother's shawl, just a child. Is this who we've waited for? And how many kings stepped down from their thrones? How many lords have abandoned their homes? How many greats have become the least? And how many gods have poured out their heart to romance the world that is torn all apart? How many fathers gave up their sons for me? Bringing a gift for the newborn Savior, all that we have, whether costly or meek, because we believe
is honor and frankincense for his pleasure, and myrrh for the cross he'll suffer. Do you believe? Is this who we've waited for? And how many kings step down from their thrones? How many lords have abandoned their homes? How many greats have become the least for me? And how many gods have poured out their heart to romance the world that is torn all apart? How many fathers gave up their sons for me? And only one did that to me. All for me, all for me, all for you, all for you, all for me, all for you, all for me, all for you. And how many kings step down from their thrones? How many lords have abandoned their homes? How many greats have become the least for me? Mari dengan bangkit berdiri kita angkat pujian ini. And how many gods have poured out their heart to romance the world that is torn all apart? How many fathers gave up their sons for me? Sekali lagi katakan, how many kings? Oh, how many kings step down from their thrones? How many lords have abandoned their homes? How many greats have become the least for me? And how many gods have poured out their heart to romance the world that is torn all apart? How many fathers gave up their sons for me? When only one did that for me. All for me, all for you. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan mau melakukan semua itu bagi kami, kami bersyukur. Kami mempunyai Allah yang sungguh amat baik bagi kami semua. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari lebih sungguh lagi, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and
Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Dan di kesempatan yang indah ini, sama-sama kita akan deklarasikan iman kita dalam pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kasih tos lagi kiri kananmu, depan belakangmu, katakan muliakan Tuhan. Agak delay ya. Boleh kasih tos dulu, kasih tos dulu. Kasih tos bilang muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Yuk kita nyanyi lagi yuk sama-sama. Yeay, dari pulau dan benua. Haleluya. Oh yeah. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah, tak lelah. Hadapan Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, Gloria, Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, sekali lagi. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, Gloria, yeah. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Yeah, amin. Haleluya, sama-sama. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yeah. Sekali lagi sama-sama. Raja damai
surga, kita surga bergema, lahir rajamu. Kita surga bergema, lahir raja mulia. Yeah. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Capek juga ya, saya boleh minum dikit ya. Amin, haleluya. Jadi udah ibadah Natal yang keberapa kali Bapak Ibu Saudara udah hadir dalam 1 bulan ini? Mungkin belum genap 1 bulan, ada yang udah ke-5 kali? Belum ya? Oke, yuk. Mari kita mau teduhkan hati kita pada malam hari ini. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya setiap ibadah Natal yang kita lakukan atau kita hadiri tidak hanya sekedar menjadi selebrasi belaka, tetapi menjadi perenungan buat kita semuanya. Saya mengundang untuk teman-teman dari RLC, Pak Edi, Marcel, Iis, Hadasa, boleh maju ke depan. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan ini. Silakan. Unspoken, come, taste of His perfect love. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born. Christ is Christ
is born for you. Baik, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai acara hari ini. Saya mesti mundur ya. Oke. Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang lemah dengan apa yang kami miliki hari ini. Kalau kami kekurangan, kalau kami lemah, kalau kami gak punya banyak, tapi kami punya Tuhan. Dan di dalam setiap pengharapan kami tahu bahwa gak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena Tuhan. Tidak ada rencanamu yang jahat, tidak ada rencanamu yang gagal. Ajar kami untuk boleh memaknai di dalam Natal ini lebih daripada sekedar pesta, tapi ajar kami untuk merenungkan Engkau Kristus yang boleh hadir dan hidup di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah kami melalui hamba-Mu, sembunyikan hamba-hamba-Mu di belakang salib-Mu yang suci, sehingga pada akhirnya bukan lagi hamba-Mu melainkan Kristus Yesus yang dapat jumpai di dalam firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami mau mendengarkan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang makasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yeay, kasih tepuk tangan dulu dong, berikan kemuliaan buat Tuhan. Baik, tiba saatnya gitu ya. Oke, kita langsung. Oh iya, langsung tuh. Dikasih tempat duduk. Saya duduk di mana? Duduk sini. Oke. Enggak dong. Masa di tengah? Atau susah ngomong kiri kanan? Beneran serius? Hah? Ya udah, oke. Hari ini kita akan ada You Talk Live. Jeng, lihat tuh gitu ya. Jeng. Percuma lampunya dibeli kalau misalnya nggak dinyalain gitu kan ya. Ini akhirnya dinyalain juga. Oke, kita akan You Talk Live hari ini. Kita akan mengundang mungkin yang udah familiar dengan You Talk, dan yang buat yang nonton yang familiar dengan You Talk, kita akan memanggil orang-orang yang you really love to hate gitu ya. Gitu. Buat Pastor Vinky sama Pastor CJ, let's give it up sama Yulia sekalian yuk. Come on. Silakan. Nah. Di sini. Nah. Yulia nggak ikutan. Padahal dia yang ininya loh. Oke. Nah. Siapa yang ini serius ya, kita pakai berapa mic jadinya? Kita nggak jadi pakai mic yang itu yang kita pakai 3 mic. Oke. Tes cek. Kita nggak pakai halo gitu. Pakai mana? Pakai toa enggak? Nggak nyampe ya. Nggak nyampe, berarti mesti ya. geser. Ya ngomong dulu. Oh iya, oke. Nyanyi dulu. Oh kau. Oke, saya akan bacakan satu ayat dari firman Tuhan yang akan memantik diskusi kita malam hari ini. Ya, saya akan bacakan dari Matius. Lagi in nih Matius nih gitu ya. Matius pasal yang kedua ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, itu adalah hal yang akan menjadi pemantik kita pada hari ini, pada diskusi hari ini. Tentang The Lament of Bethlehem. Nggak ada tulisannya di sini ya. Welcome to LLC Christmas Contemplation, The Lament of Bethlehem. Oke, ya sambil menunggu itu, ini baru pertama kalinya kita live You Talk ya. Biasanya kita selalu tertutup, kita selalu kita nggak buka dapur kita kepada orang-orang. Hari ini adalah pertama kalinya kita membuka dapur kita, dan di sini bisa live. Pastor Vinky, Pastor CJ, apapun yang mereka katakan berdua nanti saya tidak bertanggung jawab, gitu ya. Gitu. Yang pakai kolor pendeta Anda? Yang kalau pakai kolor pendeta adalah saya sebagai orang yang bertanya, mereka yang akan menjawab, gitu ya.
apapun yang mereka katakan di luar dari tanggung jawab saya gitu ya. Dan yang kedua adalah saya senang banget saya punya ini gelas dengan Nanti kita tulisan yang jawab, You Anda Talk yang tanggung. dan Reformasi Liturgi gitu ya. Keren banget nih. Terima kasih buat Kita sponsor branding banget gak sih? Branding sponsored banget. by gitu ya. Gitu. Enggak, barangkali belum ada yang lihat, saya pamer dulu. Ini ada Oke. kopi dalamnya. Gak ada Yes. air putih udah. Batuk. Oke, baik, kita akan mulai tentang The Lament of Bethlehem ini. Siapa yang mau mulai duluan? Kenapa sih judulnya dipilih The Lament of Bethlehem? Oh ya, kita menyapa juga buat teman-teman yang mungkin bergabung di YouTube. Setidaknya tadi ada Hugo gitu yang udah di situ gitu. Hai Hugo, ini Pastor Chandra dan dia akan mengajarkan sesuatu yang Sesat. ya sesat lah gitu ya gitu. Oke. Siapa mau mulai duluan? Kenapa The Lament of Bethlehem? Siapa yang punya ide waktu itu kasih judul ini ya? Ini bareng ya? Si Jim. Bareng lah. Kenapa The Lament of Bethlehem? Karena seringkali kita lupa bahwa Natal sesuai dengan Matius dan Lukas menceritakannya, itu lebih penuh atau lebih dekat dengan air mata daripada dengan sukacita. Kita tidak boleh lupa bahwa entah kenapa sekarang Natal itu udah identik dengan liburan lah ya. Santa Claus yang gak ada hubungannya sama Alkitab udah mulai muncul. Pohon Natal yang gak ada tertulis di kitab manapun mulai muncul gitu. Dengan segala atribut-atribut kekinian dari Natal yang sebenarnya jauh banget dari pesan Injil. Kenapa Lament of Bethlehem? Karena memang kelahiran Yesus itu disambut oleh tangisan dan duka cita lebih daripada tawa dan sukacita. Pertama, kita tidak boleh lupa bahwa Yesus itu adalah anak di luar pernikahan. Ibunya Maria itu kebingungan setengah mati ketika dia tiba-tiba mengandung dari Roh Kudus. Dan papanya Yusuf itu berniat untuk menceraikan ibunya diam-diam. Kalau tidak malaikat datang dalam mimpi, Maria itu sudah jadi single mother. Penolakan. Dan Yesus itu sendiri lahir tidak di istana, tidak di rumah, tapi di tengah perjalanan. Lagi mau ke Bethlehem, tiba-tiba Maria mau melahirkan dan ingat tidak ada tempat di penginapan. Sehingga akhirnya dia harus lahir di kandang binatang. Dan ketika dia lahir, kita tidak boleh lupa bahwa yang melihat itu adalah orang asing, orang Majus dari timur, yang non-Israel, dan gembala yang tergolong kelompok yang paling miskin kala itu. Dan tidak boleh lupa juga bahwa setelah dia lahir, tidak lama sesudahnya, ada perintah dari Herodes untuk membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun. Dan karena itu, bayi yang baru lahir ini, kalau menurut cerita Matius, harus segera diungsikan ke Mesir. Maka seluruh kisah kelahiran Yesus adalah kisah yang lebih dekat dengan ratapan dan tangis daripada tawa dan sukacita. Gitu. Dan kenapa akhirnya The Lament of Bethlehem? Karena kita hendak akhirnya membahas Natal dari perspektif yang lebih setia kepada kisahnya si Matius dan Lukas. Saya takut tuh kalau misalnya dia bilang katanya kita akan membahas tentang kisah yang lebih setia gitu. Selama ini maksud lo selama ini nggak setia apa gitu Lebih kan ya? responsible ya. Lebih responsible. Karena entah kenapa ada kesan kayak gini loh. Kesannya adalah kalau Jumat Agung baru kita serius. Betul. Kalau Paskah harus serius. Kalau Jumat Agung baru sendu. Tapi Wajahnya. kalau Natal itu wajib bergembira. Natal itu wajib sukacita. Natal itu ya kalaupun harus ada palungan, palungan itu harus dengan lampu-lampu Natal juga gitu. Sementara itu di hari itu gak ada sukacita gitu. Ayat yang dipakai oleh Matius adalah salah satu ayat yang paling devastating di dalam perjanjian lama ketika si Yesaya bilang pada saat itu akan ada ratap tangis. Rahel itu akan menangis dan tidak mau dihibur. Tangisan yang sedemikian pedih sampai kamu gak mau dihibur, itu tangisan kematian sebenarnya. Dan memang si bayi ini kan lahir untuk mati ya. Dan si bayi ini lahir dengan menanggung semua dosa kita langsung dari dalam janin gitu. Ini adalah bayi yang sudah mengalami tragedi sejak dari dalam janin. Ini kan bayi yang tidak diinginkan siapapun. Maaf kata termasuk Maria gak kepikiran dari rencana masa depannya bahwa dia akan hamil dari Roh Kudus. Dan saya selalu bilang begini, Maria itu adalah salah satu tokoh yang paling bingung di sepanjang Alkitab karena ada secara konstan ada penggambaran kayak gini. Maria itu menyimpan hal itu dalam hatinya dan merenungkannya. Itu kan kata-kata yang muncul karena dia tuh gak paham sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Ini anak tuh anak siapa? Ini anak itu apa bahkan? Apakah kamu anakku atau Tuhanku? Apakah kamu Mesias atau kamu Tuhan atau kamu darah dagingku, seterlibat apa aku dalam hidupmu? Itu tuh belum mudeng si Maria ketika dia melihat bayi itu dalam pelukannya.
Makanya begitu dia dibawa ke bait Allah, kalau kata Lukas lalu ketemu Simeon dan Simeon ngomong Maria lagi-lagi menyimpan hal itu dalam hatinya because she doesn't understand. Nggak clear ya. Nggak clear gitu. Dan betul-betul kan akhirnya Maria bilang gini kan, aku ini hamba, terjadilah kepadaku seperti yang kau ingini. Itu adalah kata-kata iman dan di setiap langkah dia terus berjalan dalam iman. Jadi kuncinya adalah sebenarnya pada iman ya. Walaupun kehidupan nggak clear, Kehidupan tapi nggak kita clear. perlu memenangi dengan iman. Hence makanya kita angkat the Lion of Bethlehem. Jadi buat teman-teman semuanya di sini yang belum ngeh gitu sebenarnya apa yang terjadi, kenapa lamen, kenapa ratapan gitu. Kalau misalnya kita membaca Alkitab, kita akan melihat bahwa ketika bayi Yesus lahir ini, lalu ada bukan tiga orang Majus, ada geng orang Majus yang bawa 3 hadiah gitu, yang datang dan tanya sama Raja Herodes yang waktu itu berkuasa, tanya di mana raja yang baru lahir. Lalu ya Herodes nggak mau kalah dong, dia nggak mau disaingin gitu kan. Competition is bad for kings, gitu kan? Gitu buat Herodes, kompetitor adalah nggak oke. Dia ingin monopoli, gitu kan? Jadi semua bayi yang masih di bawah umur 2 tahun bunuh semuanya. Dan itu benar-benar ratap, tangis dan sebagainya. Dan hari ini kita mau melihat seperti itu. Nah, mungkin dari Pastor Vinky, kalau kita melihat sebenarnya situasi dunia yang Yesus pada waktu itu gimana sih, gitu kan? Mungkin biar teman-teman juga tahu tentang pengharapan apa sih, bagaimana pengharapan mesianik itu, apa dan kenapa sampai mereka tuh sampai sebegitunya. Oke. Mungkin sebelum ke situ aku pengen nambahin sedikit ya gitu ya. Kalau kita tuh hidup di dalam dunia modern, dunia yang sangat terpengaruh dengan sistem kapitalisnya Amerika, sehingga apapun apapun dikomersialisasi. Bahkan Natal itu dikomersialisasi, makanya kita melihat Natal itu sangat komersil, belanja, shopping gitu ya, diskon besar-besaran, hiasan Natal. Nah Natal itu loh yang maksudnya tadi kenapa Lion of Bethlehem, kita ingin membawa kita perjalanan menelusuri waktu kembali kepada konteksnya Yesus. Karena Christmas yang sekarang itu yang sangat identik dengan perayaan, itu Christmasnya kapitalisme, Christmas kolonial sekali. Itu bukan Christmas yang sebenarnya dekat dengan konteks itu. Alhamdulillah. Itu Christmas yang sangat gitu ya. kolonial, tapi bukan berarti, mungkin di awal kita perlu jelasin bahwa kita bukan berarti menolak perayaan, tetapi kita pengen perayaan itu dimaknai secara lebih utuh. Kita kan hidup di dunia yang sangat binary, kalau sukacita berarti nggak ada duka cita. Kalau duka cita berarti nggak ada sukacita, begitu ya. Padahal kalau kita lihat konteks kita Kalau peratapan, ada sukacita nggak ada berkat. iya nggak ada berkat, nggak ada harapan. Padahal kita peratapan itu, kita pelamen yang sangat menunjukkan satu ratap tangis yang mendalam, itu menyimpan harapan loh di dalamnya. Ada isi sebuah ucapan syukur dan harapan juga di dalamnya. Maka nggak boleh dipisahkan, gitu ya. Jadi kenapa jadi Lion of Bethlehem? Lalu tadi pertanyaannya tentang dunianya Yesus. Itu dunia Yesus, dunia yang sangat jauh berbeda dengan kita di Jakarta saat ini. Karena dunianya Yesus adalah dunia di mana Roma itu menguasai. Roma itu sangat kita jangan membayangkan Roma itu cuma sebatas background dari perjanjian baru. Roma itu di foreground di dalam dunia perjanjian baru. Roma itu setiap hari mereka harus berurusan dengan Romawi. Setiap hari baik dalam hal pajak, masalah kekerasan, masalah penindasan, berbagai macam penindasan itu ada. Sehingga ketika Roma itu menginvasi Israel sebegitunya dan sudah ratusan tahun, kurang lebih 165 sebelum Masehi Roma masuk ya. Sebelumnya itu sebelum Yunani Babilonia. Persia Ya. dulu. Iya. Udah lebih lama daripada 3,5 abad. Katanya Indonesia dijajah 3,5 abad gitu kan. Maka muncullah harapan bahwa ada Mesias nanti yang akan datang dan Mesias itu akan mengalahkan si Roma. Makanya kalau kita melihat gitu ya, tadi Pastor CJ sudah singgung, kita akan melihat misalnya tentang Lukas. Kalau misalnya Pastor CJ angkat Matius, saya angkat Lukas. Kenapa Lukas mention di awal kelahiran Yesus, dia mention tentang Agustus, ada sensus. Karena sensus itu tidak terjadi pada masa kelahiran Yesus. Yesus lahir, Herodes Agung itu mati 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus lahir sekitar 2 tahun sebelum Herodes Agung mati. Bahkan lebih lama. Jadi sekitar 6 sebelum Masehi, Yesus itu lahir. Sedangkan sensus itu atau Kireneus menjadi wali negeri, menjadi gubernur itu baru abad 7 Masehi. Jadi ada selisih yang cukup panjang, 12 sampai 14 sampai 15-an tahun bahkan. Antara si Agustus mengadakan sensus karena Kireneus jadi gubernur dengan Yesus lahir.
Maka kalau kita lihat di sini, Lukas itu kalau kita melihat, kita bertanya, berarti Lukas salah secara historis. Ya salah, tapi tujuannya bukan itu. Karena Lukas tidak pernah mention tentang kelahiran Yesus dihubungkan dengan Agustus untuk menunjukkan masalah historisitas. Tapi kita lihat, Lukas ingin secara eksplisit ketika orang membaca tentang Yesus, kisah kelahiran Yesus, mendengar kisah kelahiran Yesus, mereka ingat ada Agustus. Dan sensus, jangan lupa, kenapa ada sensus? Itu pertanyaan yang seringkali kita lupakan. Sensus itu kan menghitung semua orang. Tapi ketika Yesus lahir, ingatlah bahwa Yesus tidak dapat tempat penginapan. Sensus itu dilakukan ketika orang-orang itu berada di rumah dan dihitung satu persatu. Pendaftaran di situ. Dan ketika Yesus lahir, dia tidak sedang berada di penginapan atau di rumah, dia sedang berada di tempat binatang. Yang juga binatang tidak masuk hitungan. Maka Yesus tuh benar-benar tidak terhitung di tengah dunia yang menghitung. Dia lahir sebagai yang tak terhitung dari antara manusia. Di tengah dunia yang menghitung, Yesus itu tidak terhitung. Nah, itu penting tuh ya, gitu kan? Di tengah dunia, ya Yesus tidak terhitung di tengah dunia yang selamanya menghitung, gitu ya. Gereja juga gitu ya, kita kan menghitung ya, gitu kan biasanya. Biasanya gereja tuh problemnya cuma dua, kurang uang atau kurang jemaat, gitu biasanya, gitu kan, gitu. Nah, oke. Tetapi di dalam dunia yang gloomy tadi, gitu ya, di dalam dunia yang sangat dark seperti itu, kita lihat bahwa dunia kita juga hari-hari ini nih sebenarnya dark. Tetapi kalau lagi festif tuh pasti ketutup. Betul. Gitu kan? Mau Natalan pasti mall udah pasang lagu Natal. Selesai nih Desember selesai langsung lagu Sinca. Gitu kan? Januari selesai lagu Sinca, Februari ada Valentine gitu kan gitu. Dan kayaknya nggak akan berhenti. Gitu. Kita selalu ditarik untuk nggak mempedulikan apa yang di luar mall tadi. Kita hanya melihat pada apa yang di dalam mall tadi. Nah, kalau kita melihat gitu ya, hari-hari ini kan dunia yang sangat gloomy gitu. Padahal penantian pada Sang Mesias itu tuh bukan sesuatu yang mudah. 400 tahun mungkin gitu kan setelah dari pembuangan pulang dari Babel, dan menurut kisahnya bahwa tidak ada suara Tuhan gitu kan gitu. Seolah-olah bahwa tidak ada pewahyuan apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat malam itu, kenapa harus Bethlehem? Gitu. Kalau misalnya Yesus bisa pilih, kenapa Yesus nggak pilih hari ini? Kenapa Yesus nggak pilih jadi anaknya siapa orang paling kaya di dunia? Elon Musk. Bill Gates sudah lewat, Elon Musk bro. Gitu ya. Elon Musk. Kalau bisa Jeff Bezos pilih juga. gitu, kenapa Yesus nggak pilih hari ini? Sosial media tuh lagi boomingnya. Padahal hanya dia sendiri bayi yang bisa memilih di mana melahir. Betul. Kan? Yesus adalah satu-satunya yang bisa memilih mau lahir di mana, gitu kan? Freddy mau lahir jadi anaknya Elon Musk nggak bisa, gitu kan? Itu pasti. Gitu kan? Kita nggak bisa pilih kita mau lahir di mana dengan cara apa. Tapi Yesus yang bisa milih. Kenapa? Kenapa Israel? Kenapa 2000 tahun lalu? Kenapa tengah konflik? Kenapa seperti itu? Apa sih sebenarnya yang mau diceritakan dalam kisah ini? Kalau pertanyaannya kenapa, kita bisa lihat dari banyak sisi lah ya. Kenapa akhirnya Yesus, kalau dia adalah satu-satunya bayi yang bisa memilih skenario kelahiran, kenapa skenario yang model kayak begitu yang dia pilih? Jawaban yang pertama adalah dia harus menggenapi nubuatan. Termasuk nubuatan soal tidak masuk hitungan. Itu Yesaya 53 ayat 2. Dia tidak tampan, rupa pun tidak, semaraknya pun tidak ada. Dia adalah seseorang yang kerap menderita kesakitan, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itu tulisannya Yesaya. Dan literally digenapi bukan hanya di dalam sensus di mana dia tidak masuk hitungan, tapi di sepanjang hidup Yesus dia tidak pernah masuk hitungan. Tidak pernah masuk hitungan sebagai orang kudus, tidak pernah masuk hitungan sebagai pengajar Taurat, tidak pernah masuk hitungan sebagai anak Allah. Apalagi kita tidak bisa menghitung dia sebagai Allah, tapi tidak bisa menghitung dia sebagai manusia. Kita tidak bisa menghitung dia sebagai orang berdosa, tapi tidak juga bisa menghitung dia sebagai orang yang betul-betul kudus. Di mata orang Farisi dia bukan orang yang benar-benar kudus, tapi orang Farisi yang sama juga nggak akan bisa bilang dia orang yang betul-betul berdosa. Yesus itu adalah tokoh yang selamanya ambigu. Tokoh yang selalu ada di tempat yang limbo. Dan justru itulah mungkin tujuan Yesus kenapa dia harus memilih skenario kehidupan yang demikian, karena dia harus menjadi jembatan untuk semuanya.
Maka dia adalah seseorang yang pernah mengalami semua, tapi di saat yang sama karena dia pernah mengalami semua, dia adalah orang yang ambigu karenanya. Begitu. Kita bisa melihat dari sisi inkarnasi, kenapa Yesus harus memilih skenario hidup yang demikian. Karena akhirnya di dalam inkarnasi kita harus menyadari bahwa rupanya dia merangkul seluruh kehinaan manusia. Ketika Paulus bilang bahwa dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia, itu bukan cuma dalam wujud rupanya. Bukan cuma fisiknya doang manusia, tapi seluruh pengalaman kemanusiaan rupanya diwujudkan di dalam tubuhnya. Perasaan kehinaan, perasaan tidak masuk hitungan, perasaan kelemahan, pengalaman ditolak, pengalaman penderitaan. Semua pengalaman kemiskinan, Yesus itu kan marginal. Yesus itu kan menjalani hidup yang sangat marginal sebenarnya. Rupanya pengalaman itu pun diwujudkan di dalam tubuhnya. Gitu. Maka kalau ditanya kenapa dia memilih skenario yang demikian, saya rasa tujuannya adalah karena dia ingin menunjukkan juru selamat model apa dia itu. Juru selamat model apa dia? Dan jawabannya menurut saya dia juru selamat yang marginal. Kenapa sih enggak ini, kalau misalnya kita melihatnya dari kacamata hari ini, mungkin teman-teman di sini akan berpikir bahwa kenapa sih enggak juru selamat yang sukacita aja gitu kan? Karena kalau juru selamat, kalau dia memilih lahir di istana Herodes atau di istana Agustus atau dia memilih lahir di istana, nggak mungkin gembala bisa datang menjamah dia. Nggak mungkin orang asing yang non Israel bisa datang menemui dia bawa hadiah. Kalau dia juru selamat yang lahir dengan with silver or golden spoon in his mouth, dia lahir sebagai orang kaya, betul-betul lahir sebagai keturunan yang raja, gak mungkin ada wanita berdosa bisa datang menjamah dia. Ini Tuhan yang terlalu eksklusif, ini bukan Tuhan kami. Saya tahu dia Tuhan, tapi dia bukan milik kami, dia bukan bagian kami. Dan pada akhirnya yang lucunya adalah bahwa kalau dia datang dengan dia yang Allah yang maha gitu, lalu turun menjadi manusia dan lahir di satu tempat yang tidak masuk hitungan tadi, yang bisa datang kepada dia hanya yang kecil. Bahkan yang besar itu merasa dirinya terlalu Bisa datang tetapi mereka tidak rela. untuk exactly datang. gitu kan ya. Jadi seolah-olah bahwa kalau orang kecil akan datang bisa lebih mudah menjangkau pada si Yesus Juru Selamat ini dibandingkan dengan orang-orang yang powerful yang harusnya bisa datang kan. Tidak ada halangan untuk orang powerful datang kecuali egonya sendiri. Betul. Dan pada akhirnya ketika apakah hari ini gimana tuh kalau misalnya kita ngelihat hari ini, karena kan kalau kita melihat bahwa hari ini ada begitu banyak orang powerful yang menjadi Kristen gitu. Tetapi apakah kekristenan itu adalah kekristenan yang seperti ini? Atau kekristenan yang kalau menurut bahasa Pastor Vicky adalah kekristenan yang kolonial tadi gitu. Kekristenan yang memandang dari atas gitu kan. Padahal kita perlunya untuk kekristenan yang memandang dari bawah. Contohnya gini, nih sebelum dia nanti bicara panjang lebar, saya kasih contoh dulu gitu ya. Ini mikrofon, ya kan? Ini mikrofon gitu. Saya nggak tahu ini mereknya, cuma tahu bahwa mereknya adalah Ashley gitu kan. Saya nggak tahu ini berapa hertz, berapa frekuensinya, nggak tahu. Saya cuma dikasih ini benda bulat hitam. Cuma saya nggak terlalu bodoh untuk pikir bahwa ini ulekan. Enggak, saya tahu ini pasti mikrofon gitu kan. Tapi bagaimana apa dan bagaimana saya nggak tahu. Oke, karena saya memandangnya dari bawah. Kalau Freddy, gitu, Freddy mana Freddy? Lagi keluar ya? Keluar dia, ngapain dia keluar? Kencing, oh oke, gitu ya. Kalau Freddy, dia ngerti. Hah? Oh enggak kencing. Enggak tahu, oke gitu ya. Kita anggaplah dia kencing gitu, biar lebih lucu ceritanya. Gitu ya. Kalau Freddy yang ngerti tentang mikrofon ini, dia mumpung dia lagi keluar ya, dia memandang dari atas, dia tahu kenapa dia beli mikrofon ini, kenapa dia siapin mikrofon ini mesti dipakai di frekuensi mana, dia bahkan lebih tahu mikrofon ini daripada dia tahu istrinya, gitu kan gitu ya gitu. Nah dia pasti akan tahu gitu. Tetapi dengan karena dia tahu, dia akan menganggap bahwa mikrofon ini it's not beyond him. Mikrofon ini ada di dalam kendalinya. Buat saya mikrofon ini mengagumkan karena saya bisa pakai. Nah mungkin Pastor Vicky mungkin cerita sama kita deh tentang bagaimana kalau kita memandang dari sudut yang kolonial tadi, atau gimana sih agar orang-orang tuh bisa datang kepada Kristus. Mungkin kalau kita melihat kalau Yesus itu memilih dalam inkarnasi, terus berinkarnasi sebagai Raja yang agung,
orang yang kaya raya, maka pesan untuk melawan atau pesan untuk mengontraskan Allah dan dirinya itu dengan sistem pemerintahan yang sangat opresif dari Agustus, dari Roma, itu nggak akan muncul. Justru kan dengan dia hadir seperti itu kan, makanya tadi saya bilang di awal ada kesengajaan yang dilakukan oleh si Lukas untuk menunjukkan relasi Yesus dengan Agustus. Banyak sekali paralelnya, tetapi di dalam paralel itu ada kontras. Maka ketika Yesus datang dengan wujud yang marginal itu, sebenarnya kan sedang menunjukkan bahwa sistem Allah itu, sistem ilahi itu bukan sistem yang menindas. Malah Allah itu bukan pribadi yang hadir kemudian menguasai dengan cara opresif seperti cara Imperial Roma, tetapi Yesus itu lahir sebagai satu pribadi yang lemah lembut, yang rendah hati, yang merengkuh segala kerapuhan dan kelemahan untuk berjalan bersama. Maka Allah itu Allah yang seperti itu tuh yang hadir. Yesus itu menunjukkan, jangan lupa bahwa Yesus lahir itu sebagai satu revelation Allah yang seperti apa. Kan dia lahir bukan hanya untuk redeeming people, tetapi dia juga lahir untuk revealing God. Dia menghadirkan Allah. Maka kalau kita berkaca seperti itu, Allah yang kita sembah, Allah yang bukan Allah yang sangat suka dengan kekerasan, bukan Allah yang suka dengan kemegahan, tetapi Allah yang sangat peduli kepada mereka yang terhilang, mereka yang marginal. Bahkan sampai saking pedulinya dia bukan hanya mengatakan saya peduli, tapi dia immerse di dalam realita mereka. Kata imersif itu menjadi sangat penting, bahwa Yesus sering sekali diulang-ulang nih dalam Immersive. pembahasan kita nih, imersif gitu ya. Dan kalau saya boleh tambahkan begini, akhirnya saya selalu, ini kata-kata Henry Nouwen yang saya selalu suka. Kamu tidak mungkin menyelamatkan seseorang di dalam padang gurun, kecuali kamu masuk ke dalam padang gurun dan ikut mengalami panas dan haus dan menemukan oasisnya dan badai pasirnya. Baru kamu bisa menyelamatkan orang itu dari tengah padang gurun. Maka restorator yang tidak pernah feel suffering is a bullshit restorator. Seseorang yang berkata saya juru selamat tapi saya tidak pernah menangis, itu bullshit. Karena ketika kamu memahami air mata, ketika kamu paham pedihnya, ketika kamu ngerti sakitnya first hand, barulah di situ kamu bisa menjadi juru selamat yang efektif. Karena kamu tidak memanggil dari luar padang gurun, sini keluar, tapi kamu betul-betul ikut masuk dan ikut mengalami. Dan itu sebabnya kenapa akhirnya brokenness di dalam kisah kelahiran Yesus bukan cuma sekedar pilihan tapi keharusan. Kalau Yesus ingin menyelamatkan manusia yang berdosa dan rapuh, dia harus ikut rapuh dalam kerapuhan yang sama. Dia harus mengalami brokenness first hand as a broken human. Makanya dia memilih skenario yang demikian. Barulah akhirnya dia bisa menunjukkan jalan kepada manusia yang broken. This is how you should do it. Inilah jalan yang harus kamu tempuh menuju Golgota supaya kamu bisa kembali kepada Bapa. Maka kerapuhan itu bukan sekedar pilihan seakan-akan Yesus punya segudang skenario termasuk jadi juru selamat yang elit, juru selamat yang tinggi, lalu saya memilih juru selamat yang rapuh karena terkesan keren. No, kerapuhan hanyalah satu-satunya jalan inkarnasi. Kalau saya ingin menyelamatkan manusia yang rapuh, saya harus ikut rapuh di dalam inkarnasi yang rapuh. Merangkul kerapuhan menjadi syarat. Dengan demikian kalau itu syarat, kalau tadi pertanyaannya bagaimana kekristenan sekarang, apakah kekristenan melihat brokenness sebagai syarat atau tidak? Apakah gereja melihat brokenness sebagai syarat atau tidak? Apakah gereja melihat masuk ke padang gurun untuk menyelamatkan orang dari padang gurun sebagai sebuah syarat atau tidak? Atau jangan-jangan gereja itu sudah akhirnya menjadikan 4 temboknya sebagai benteng. Silakan kamu di padang gurun, inilah safe haven buat kami, supaya kami tidak merasakan padang gurun seperti yang kamu rasakan. Jangan takut, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Karena kalau akhirnya pesan itu sudah muncul dalam gereja, datanglah kamu akan diberkati, biarlah orang di luar gereja tidak diberkati, there's something wrong. Karena bukan itu pesan inkarnasi. Pesan inkarnasi adalah hancurkan 4 temboknya, keluar. Rasakan kemiskinan itu, jadikan kemiskinan itu realita hidupmu. Berinkarnasilah di dalam penderitaan orang lain, berinkarnasilah di dalam kehinaan sesamamu, rasakan kehinaan sesamamu first hand. Sedemikian sampai kamu tidak mungkin jadi mulia kalau masih ada yang hina. Karena akhirnya ini bukan kehinaanmu, tapi ini kehinaanku juga. Kan itu inkarnasi kan? Ini bukan sekedar dosamu, ini bukan sekedar kerapuhanmu, ini kerapuhanku. Bukan cuma sekedar kamu yang hina, sekarang aku pun jadi bayi kandang domba.
Dan saya rasa itu kan pesan Natal. Pesan inkarnasi itu yang harusnya disampaikan. Bukan pesan bahwa Yesus lahir untuk kami, ya udah yang lain biarin aja. I think that's what's missing. Yesus Tuhan kaya jadi miskin supaya kita miskin jadi kaya. Nah, narasi-narasi itu Cukup yang Tuhan yang jadi miskin. harus Kita mulai nggak usah jadi miskin dihancurkan. lagi gitu ya. Tapi kita biah loh itu. Kemarin Dila baru cerita sama saya tentang ada satu gereja yang budget bulanan ya kita ya. Minum dulu takut nyembur. Kalau misalnya dia mendengar budget bulanannya bisa puah gitu kan gitu. Kayak di film-film gitu. Budget bulanannya itu gereja ada 1,4 M. 1 bulan. 1 bulan. Dan nggak ada yang pergi ke orang miskin? Buka lowongan full timer kan? 1,4 M budget bulanannya dan dia lagi cut cut full timernya karena kurang dana jadi ya harus ada yang di lay off. Ada yang di lay off. Bukan lightingnya yang di-cut. Bukan gitu. Hamba Tuhannya yang hamba di-cut. Tuhannya gitu. Karena mungkin dia tidak terpanggil tapi lighting terpanggil. Betul gitu ya. Gitu jadi kalau kita melihat realitas seperti ini gitu tidak ada tempat untuk lamentation. Dan itu kan yang ironi ya, itu yang ironi sekali gitu. Sementara Yesus menyediakan dirinya untuk meratap supaya dia bisa meratakan ratapan orang lain. Gereja itu betul-betul akhirnya, ibadah gereja itu akhirnya ibadah yang membius. Betul. Dari awal kamu sudah terbius gitu. Dan narasi yang paling saya nggak suka adalah, kalau kamu datang gereja, tinggalkan bebanmu sejenak di luar. Why is that? Atau gini, apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya why is that? Biasa di luar. Harus luar biasa gitu kan. I mean like meeting pagi Prudential juga nggak segitunya. Tapi ini parah banget. Tapi kan akhirnya membius ya. Ayo, believe. Believe apa? Apa yang kamu percaya? Apa yang kamu percaya? Sementara Tuhanmu sudah melakukan itu dan menunjukkan teladan itu kepadamu, kenapa kamu sekarang jadi berbalik gitu? Dan saya selalu sedih sama ini. Sedih bahwa akhirnya kita mengukur derajat berkat dari seberapa jauh saya sama orang miskin. Semakin saya jauh dari orang miskin, semakin saya diberkati. Karena ukuran tidak diberkati dia. Sementara kalau kita balik, enggak, ukuran tidak diberkati kamu. Ketidakpedulianmu, fakta bahwa kamu berpikir kamu jauh dari orang miskin dan kamu diberkati, itu tanda bahwa kamu sudah tidak diberkati. Hatimu sudah tidak diberkati. Maka kalau kata-kata Tuhan yang kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya, itu harus diganti. Tuhan kaya jadi miskin supaya kita bisa mengikuti teladannya. Dan itu kata Petrus kan. Supaya kita bisa nudus-nudum Christum secui. Buat yang nggak tahu apa itu nudus-nudum Christum secui, itu adalah bahasanya Pastor CJ yang dia colong gitu dari kaum Fransiskan yang artinya berjalan telanjang mengikuti Kristus yang telanjang gitu kan. Karena Kristus adalah yang paling nggak punya apapun. Kristus yang telanjang. Dan kita itu diajak untuk berjalan telanjang, not literally ya. Kalau misalnya itu kan itu very disturbing. It's very disturbing kalau misalnya kita berpikir seperti itu gitu kan gitu. Berjalan telanjang mengikuti Kristus yang telanjang. Dan ketika gereja hari ini tidak bisa mengajarkan itu, apa sih sebenarnya yang coba pesan apa yang coba disampaikan? Kalau tidak mengajarkan hal itu, jadi apa dong yang mau diajarkan? Dan akhirnya gereja itu kan sudah mengubah ya. Maksudnya kalau kita melihat kelahiran Yesus, kematian dan kebangkitannya pun, kita akan menemukan satu konsistensi dengan gereja awali. Gereja awali itu bukan mereka yang dari pusat terus mereka berpikir mau pergi ke sana kemari, mau menginjili di pinggiran, bukan begitu. Gereja awali itu gereja yang lebih dekat dengan konteks imigran. Jangan lupa bahwa Yerusalem itu tempat di mana gereja lahir. Yerusalem itu adalah daerah pinggiran, sedangkan pusatnya Roma. Sekalipun dia pusat Yudea. Tetapi dia tetap daerah pinggiran. Jangan lupa bahwa kekristenan tersebar karena ada penganiayaan. Jadi mereka tuh melarikan diri karena penganiayaan seperti orang-orang yang sedang mencari suaka politik gitu ya, suaka politik yang akhirnya lari dari tempat mereka di Timur Tengah dan sebagainya. Itu lebih mirip daripada para penguasa yang datang ke pinggiran untuk menaklukkan. Itu konsep gereja itu imigran, pinggiran, marginal, terus dia pergi ke pusat, itu lebih cocok daripada pusat kemudian seperti seperti kekuasaan kolonial menguasai sana sini. Dan akhirnya kan kalau gereja kemudian berubah, kemudian Natal dirayakan hanya sebatas sukacita, pesta dan sebagainya, lalu kemudian ide tentang kalaupun ada bantuan ataupun kepedulian terhadap orang-orang yang menderita ataupun orang-orang yang terpinggirkan, itu kan seperti relasi subjek objek. Untuk meredam rasa bersalah yang ada.
Akhirnya kan seperti mereka dijadikan objek. Allah bisa memilih seperti itu, manusia dijadikan objek terus dia selamatkan kan. Tapi kan dengan dia masuk menerima pengalaman manusia dan ikut mengalami semua luka, semua penderitaan manusia, manusia bukan hanya objek bagi Allah. Tetapi dia mengizinkan manusia itu mensubjektifikasi dirinya. Semua pengalaman manusia itu dirasakan. Maka dia tidak melihat manusia itu yang dia ciptakan hanya sebatas objek yang dia ciptakan ataupun objek untuk dikasihi. Tetapi dia melihat manusia itu sebagai subjek. Maka dia melihat begini, bahwa bukan hanya sekedar aku manusia, aku kamu, tapi dia melihat secara filosofis gitu ya, bahwa manusia itu adalah aku yang lain. Karena dia mengalami sendiri semua pengalaman itu kan. Itu pesan yang sangat dalam sebetulnya. Sehingga kalau gereja kemudian menjadikan orang miskin hanya sebatas objek atau tidak peduli sama sekali, gereja itu sedang berjalan menjauh dari Yesus. Berjalan menjauh dari gereja awali dan dari Yesus sendiri. Di tengah kita berseru memuji nama Tuhan, Yesus hanya menjadi topik percakapan, Yesus hanya menjadi nama yang disebut di dalam pujian penyembahan, Yesus hanya menjadi nama yang kita utarakan saat khotbah, tetapi Yesus tidak menjadi pribadi yang mana kita berjalan bersama dengan Yesus. Itu yang terjadi. Ya, ya. Dan bicara soal aku yang lain tuh kelihatan banget di Matius 25. Kalau kamu memberi makan yang paling hina, kamu memberikannya untuk aku. Itu kan Yesus sedang mensejajarkannya dirinya dengan yang marginal kan. Gitu. Yesus tuh Tuhan yang sangat marginal lah. Dia Tuhannya orang marginal, dia marginal. Tidak bisa tidak gitu. Dan akhirnya relasi aku dengan aku kepada yang paling marginal tuh kelihatan banget di Matius 25. Dan kalau pertanyaannya gini, kalau itu adalah Yesus, lalu gereja sekarang akhirnya gereja yang seperti itu, gereja yang mega gitu dengan narasi Tuhan kaya jadi miskin supaya kita miskin jadi kaya, itu membuat kita bertanya-tanya, Tuhan yang mana yang kamu sembah? Apa jangan-jangan kamu sedang menobatkan Tuhan yang lain, tapi kamu nyebut dia juga Yesus? Because that's not the Jesus that we know. That's not the Jesus that Matthew and Luke know. Yang dikisahkan sama Matius dan Lukas adalah Yesus yang seperti ini. Kan kita tidak bebas ya menobatkan semua Tuhan dan berkata yaitu Yesus. Yesus yang membawa kemenangan gitu. Seakan-akan lupa bahwa kemenangan itu harus melalui semua yang lain gitu. Dan seakan-akan lupa bahwa warisan iman Yesus kepada kita itu bukan kemenangan di surga nanti, tapi salib sekarang. Tapi orang miskin sekarang. Dan jangan lupa loh, si Paulus sama si Petrus ketika mereka pisah, kesepakatan mereka satu. Kita harus memperhatikan orang miskin. So, di antara semua narasi yang sudah sangat mendominasi ini, kalau kamu masih bisa buta dan berkata Tuhan akan memberkati kita dan itulah tujuan ibadah, Tuhan yang mana? Enggak paham. Tuhan yang mana? Gimana Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan versi sendiri gitu ya. Impian seperti gini, kita tuh punya impian, jangan-jangan gini, gereja tuh punya impian pengen besar, pengen kaya, pengen hidup mewah, pengen semuanya tercukupi. Tapi gimana caranya supaya ini benar di hadapan Tuhan? Caranya adalah rohanisasi. Yes. Kan maka secara psikologi dia tahu ada yang salah. I know that there's something wrong with this dengan keinginan untuk menjadi kaya di atas semua yang lain ini. Saya tahu salah. Makanya ada rasa bersalah. Tapi saya juga tidak mau mengenyahkan. Maka saya memasukkan penawar yang lain secara psikologi supaya rasa bersalah ini hilang. Apa rasa bersalahnya? Apa penawarnya? Masukin teologi kemakmuran. Memang Tuhan mau kita kaya? Maka Ada kamu teksnya. tidak perlu merasa bersalah kalau kamu kaya. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Tapi kita kan diberi untuk memberi. Kasih aja setahun sekali di panti asuhan. Kamu sudah selesai tugasmu sebagai orang Kristen. Terus posting di Instagram. Semua orang akan memujimu, selesai sudah hati nuranimu. Di foto, coba tolong di foto sambil salaman. Iya gitu ya gitu. Biasanya buat CSR gitu ya. Dan kan kelihatan ya maksudnya gini, kadang-kadang ketika kita memberi kepada orang pun kelihatan bahwa fokusnya itu ke kita bukan ke dia. Ini kan seperti gini ya, seperti ide yang sangat mulia tapi kadang-kadang butuh dikritisi ketika anak orang kaya merayakan ulang tahun di panti asuhan lalu mengundang semua saudara, lalu semua anak panti asuhan melihat dia dengan papa mamanya tersenyum, potong kue semua. Itu tuh apa gitu? How can that help anak-anak panti asuhan itu? Kecuali semakin menekankan betapa jauhnya hidupku dengan hidupnya dia. That doesn't help anything kecuali help si anak itu. Dan help keluarga itu. Lihat betapa sosialnya kami. Tersenyum nak.
Kasih hadiah kepada yang gak punya papa mama itu. Sini foto-foto, papa cium. What is that? Kadang-kadang kan kita bahkan tidak mengkritisi gitu. Kita pikir itu mulia dengan memberi, tapi fokusnya tuh ke kita. Lagi-lagi relasinya adalah subjek dengan objek. Tidak mensubjekkan orang itu. Tidak melihat penderitaan itu sebagai penderitaan yang harus betul-betul dipikirkan. Dan layak betul-betul untuk dihormati bahkan. Seperti Yesus menghormati penderitaan kita. Maka kalau kita mau masuk ke dalam konsep keselamatan, pertama-tama keselamatan itu menyelamatkan kita dari dosa. Betul, keselamatan itu menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tapi apa itu dosa? Kita seringkali berpikir dosa itu terlalu jauh, mencuri, membunuh, berbohong, terlalu praktikal. Padahal dosa itu kan kalau kita lihat kembali ke Adam dan Hawa, kita bisa melihat dosa itu ketika mereka menginginkan sesuatu untuk diri mereka dan bukan Tuhan. Ketika mereka pengen menjadi seperti Tuhan, artinya menjadi pusat dari segala sesuatu. Dan akhirnya kalau kita bicara tentang Yesus menyelamatkan kita dari dosa dengan teladan dari sejak lahir, Yesus sedang mengajak kita tuh keluar dari diri kita sendiri sebetulnya. Dari kecenderungan individualisme kita, di mana kita menjadikan diri kita sebagai pusat tata surya. Pusat dari segala sesuatu. Yesus itu hanya berfungsi menjadi berkat kalau Yesus itu menguntungkan saya lagi, saya. Ketika Yesus menawarkan jalan marginal, kan itu seperti melepaskan dari keakuan. Dia masuk ke dalam pengalaman orang lain, arahnya bukan lagi kepada dia sendiri, diri sendiri, tetapi kepada orang lain, orang yang paling hina dari yang paling hina. Karena tidak mungkin kita mencari orang yang berkuasa dengan tujuan, oh, aku mau immerse di dalam pengalaman si orang berkuasa, nggak ada kan? Yang pasti aku mau diuntungkan gitu kan, entah dapat koneksi, entah dapat uang atau segalanya. Tetapi kalau kita menolong immerse di dalam pengalaman orang yang paling hina dan marginal, apa untungnya buat kita? Justru pertanyaan apa untungnya buat kita adalah pertanyaan yang salah. Itu yang sedang direkonstruksi dengan perjalanan itu kan mengosongkan diri akhirnya. Oke, sebentar. Ya udah. Sebelum ini nanti kita tuh udah mau dikasih waktu 5 menit nih. 5 menit Kita lagi, mau baik. ada Q&A enggak sih sebenarnya? Ada kan? Nah, ada. Hah? Ada yang mau nanya gak sih? Ada kan? Ada kan? Ada Q&A. Iya, tenang. Sabar. Sebelum mereka nanti akan menjawab Q&A, ini saya lihat muka-muka yang gak sabar gitu. Tetapi seperti biasa saya ingin membuktikan bahwa saya cukup pintar untuk merangkum, terutama buat radio, awas. Gitu ya, gitu. Dengar kata-kata bijak hari ini, itu mendengarkan tadi yang barusan. Sin is not what you do, sin is who you are, gitu ya. Kan gitu bahwa karena gitu kan. Karena dosa bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi dosa adalah siapa dirimu. Dan selama kamu ingin embrace hal itu, pada akhirnya kamu akan terlibat ke dalam keakuan tersebut. Betul. Dan keakuan itulah yang membuat kita menjadi berdosa. And that is the problem. Oke, saya ingin membuka ruang pertanyaan gitu kan, untuk kayak presentasi men gitu kan gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Enggak ada? Oh di YouTube, buset di YouTube. Di WA. Udah di WA. Oke, sebentar. Siapa? Pertanyaan susah gak? Kalau susah saya tahu Kalau siapa. susah, nggak jadi. Bentar. Enak aja, waktunya tinggal Q&A, enggak? Kenapa Christmas kolonial sih, Uncle? Artinya apa? Jadi kalau Christmas harus gimana? Ini dari Noah, tuh. Oke. Apa sih kolonial? Gitu kan? Terus jadi Christmasnya harus gimana? Ya, Christmas kolonial maksudnya adalah budaya. Karena kan kita melihat bahwa penguasa yang menguasai secara global, secara masif gitu kan, Amerika misalnya. Amerika itu punya kultur di mana-mana semua orang masuk ke dalam kulturnya. Kultur kolonial itu adalah selalu identik dengan kemenangan. Harus selalu tentang kemenangan. Menang. Kalau menang kan berarti harus ada yang kalah. Maka kan apakah dunia harus ada menang, ada kalah? Kalau gitu kan harus ada musuh. Harus ada yang dimusuhi. Maka yang dimusuhi di dalam Christmas yang kolonial itu adalah duka cita, segala macam yang sebenarnya harusnya kita tidak
memusuhi perasaan duka, perasaan sedih, perasaan yang seharusnya apa ya? Harusnya kita embrace karena Yesus embracing itu semua. Dan Christmas yang kolonial itu adalah karena kultur individualisme. Individualisme itu maksudnya adalah hidup yang berpusat pada diri sendiri. Di negara barat ataupun Amerika misalnya gitu ya, Amerika itu sangat globalisasinya sangat mempengaruhi segala sesuatu. Kalau karena dia kulturnya adalah individualisme dan dia menguasai, akhirnya kita punya budaya tertular dari budayanya Amerika, akhirnya kita tidak sadar sedang masuk ke dalam budaya mereka yang sangat individualisme. Natal adalah tentang saya, bagaimana saya senang, bagaimana saya dapat diskon, bagaimana saya merasa sukacita, bagaimana saya yang happy, saya yang diuntungkan dan sebagainya. Itu kultur individualisme. Maka Natal yang seperti itu akan terlihat di mall misalnya. Kita akan lihat shopping, diskon 50% sampai seterusnya gitu ya. Seperti itu, akhirnya Natal itu kehilangan meaningnya, tetapi berubah menjadi budaya tertentu yang menguasai. Nanti ada Santa Claus juga dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya bukan hanya kolonialisme tetapi sekularisme juga. Karena kan negara barat itu kan sangat, karena mereka menjajah kemana-mana, akhirnya budaya mereka itu ikut kemana-mana. Budaya sekularisme. Sekularisme itu mengambil praktik religius tetapi menghilangkan pesan religiusnya. Praktiknya dipakai tapi pesannya dihilangkan. Gitu ya, pesannya dihilangkan sehingga tetap merayakan Natal, tetapi Natal tidak dirayakan, tetapi Natal dirayakan tanpa Yesus. Kalaupun ada Yesus, Yesus yang serba kemenangan. Ya, kayak begitu maksudnya Natal kolonial. No ya. Oh, perlu go through bareng nih. Natalnya penjajah gitu ya. Penjajah, kolonial itu penjajah. Oke, udah cuma satu. Ada lagi? Yang live? Ada live? Harus gimana? Christmas harus bagaimana? Christmas harus dirayakan dengan satu sisi kita perlu menyambut, dalam arti mungkin kita perlu ada sukacita. Sukacita dalam arti kan ada harapan bahwa suatu saat penderitaan semua manusia ini akan berlalu. Tetapi jangan lupa sukacita karena harapan itu ada, tadinya kita hopeless, nggak ada harapan, sekarang nggak ada harapan. Tapi tidak boleh kemudian sukacita itu menghilangkan kesedihan. Maksudnya kesedihan apa? Kesedihan melihat saudara-saudara kita yang juga menghadapi realita yang sulit. Bagi saya tidak paling dekat sekarang adalah konteks di Gaza misalnya. Di Gaza ataupun dimanapun gitu ya. Itu orang-orang yang mengalami tangis air mata, orang-orang yang mengalami penindasan, orang-orang yang mengalami kematian demi kematian, orang-orang yang mengalami susah makan, susah minum, bahkan duka yang sangat mendalam. Itu semua yang harus kita refleksikan ketika kita Natal. Natal itu mengajak kita terkoneksi dengan mereka. Karena ketika Yesus menjadi manusia, Yesus itu terkoneksi dengan semua pengalaman manusia. Bagaimana mungkin kita kemudian merayakan Natal secara diskoneksi dengan mereka? Itu kan jadi melawan Yesus ya. Melawan Yesus yang masuk untuk merasakan apa yang manusia rasakan. Kita malah merayakan Natal untuk membebaskan kita dari apa yang orang-orang yang menderita sedang rasakan. Maka itu sedang berjalan terbalik kepada Yesus. Maka ide tentang Christmas contemplation itu sebenarnya. Jadi Natal itu harus dirayakan seperti apa? Kalau bentuk praktisnya, izinkan Natal itu menjadi momen kontemplasi, bukan hanya momen selebrasi, tetapi menjadi momen kontemplasi di mana kita boleh merenungkan pengalaman-pengalaman orang yang sedang mengalami segala sesuatu yang menyedihkan itu. Dengan cara begini mungkin, what if, bagaimana kalau saya yang merasakan itu semua? Momen Natal tuh momen seperti itu. Yesus merasakan pengalaman mereka. Saya pun mau merasakan pengalaman mereka. Jangan lupa Yesus pernah menjadi imigran. Gitu ya. Yesus waktu lahir pun menjadi imigran. Karena Herodes membunuh anak-anak 2 tahun, Yesus harus lari ke Mesir. Sedangkan orang Israel dilarang pergi kembali ke Mesir. Mereka dipanggil keluar dari Mesir dan dilarang untuk kembali ke Mesir. Tapi Yesus pergi ke Mesir. Kan aneh sekali. Oke, gitu ya. Kontemplasi. Bagaimana kita perlu untuk melihat bahwa ada harapan, gitu ya.
Walaupun keadaannya belum baik hari ini, tapi kita melihat kepada harapan. Karena gini, karena saya percaya bahwa kita semua yang ada di sini itu memiliki satu situasi atau dua situasi atau bahkan multi situasi di mana keadaan kita mungkin hari ini belum baik. Gitu ya. Kalau kita mau jujur, kita tahu bahwa keadaan kita itu belum baik hari ini atau tidak sebaik yang kita pikirkan, gitu. Tetapi kita selalu melihat pada harapan yang dibawa oleh Kristus. Baik. Ada lagi? Mau langsung? Ada yang mau tanya? Nggak ada kok Felix. Oh ada, oke. Mungkin ada di kepala yang dengar semua tadi. Ini? Saya lupa tadi siapa Pakai mic biar. Pakai mic. Pakai Mic siapa? Mic siapa? Mic-nya Vinky dulu. Enggak, ini simple aja, cuman mungkin saya yakin kalau ada yang nyimak tadi harusnya mereka enggak. Tadi ada kata-kata dari si Pastor CJ ya. Anda namanya Chandra Julianto betul ya? Ya betul ya. Ada Pastor CJ tadi bilang sempat meng-highlight memang Lukas salah menulis hal itu. Oh, Vinky. Oh, Vinky Kantohe. Enggak, kalau kayak gitu Vinky. Memang Lukas salah harus Yang bilang-bilang diakui. Alkitab salah. Iya, itu pertanyaan Saya saya. nggak ikutan. Kok bisa salah? Alkitab apakah bisa salah? Gitu ya pertanyaannya. Mohon dijawab ya. Thank you. Sebentar. Ini ya, ini nih sebenarnya bukan gelas, ini baskom buat cuci tangan, gitu ya. Jawabannya ya dan tidak, tentu. Alkitab bisa salah, iya dalam hal apa? Kalau dalam hal sejarah tentu bisa, banyak buktinya kesalahan. Tapi kalau dalam bukti sains misalnya bisa, kan Alkitab sendiri mencatat matahari berhenti. Sedangkan bumi tidak mengelilingi matahari, matahari tidak mengelilingi bumi. Ya kan? Ataupun kalaupun seandainya itu cuma masalah bahasa, kalau pernah berhenti bayangin itu akan jadi tsunami sebesar apa gitu ya. Semua orang akan terlempar ke sana kemari. Secara sains, secara historis bisa salah. Karena kalau misalnya kita berkata Alkitab tidak bisa salah dalam hal ini, kita akan terjebak kepada kebenaran versi empiris, science, empirical, scientific, ala positivisme. Harus terukur secara pengalaman. Oke. Ini kode supaya jangan banyak. Oke. Jadi ada bisa salah tentunya dalam hal itu, tapi kalau misalnya kita bicara tentang mengarahkan orang kepada Kristus, kepada Yesus, kepada kebenaran itu ya Alkitab tidak bisa salah karena tujuannya itu lebih kepada imannya, menjadi kesaksian iman, menceritakan tentang pengalaman orang-orang, pergumulan orang-orang itu dengan imannya, dengan konteksnya masing-masing, ya tidak salah. Makanya saya bilang Lukas tadi secara historis, kalau kita menilai secara historis salah, mau dibenarkan secara apapun itu salah, tidak tepat. Kecuali, tapi kalau maka pertanyaannya bukan soal benar atau salah, pertanyaannya kenapa dia menghubungkan Yesus dengan Agustus? Kan tujuannya itu. Jadi tujuannya bukan, Lukas itu tidak sedang ingin membangun kebenaran historis, tetapi Lukas sedang membangun kebenaran teologis. Bahwa Yesus itu kontrasnya Agustus. Kata Erene itu damai sejahtera, itu juga merujuk kepada Agustus. Ketika Yesus datang kan kata damai sejahtera. Lalu kemudian kata kabar baik, Injil, Evangelion, itu juga merujuk kepada Agustus. Agustus selalu membawa kabar Evangelion. Kalau Irene tadi kedamai sejahtera itu merujuk kepada Pax Romana. Pax Romana itu di dalam bahasa Yunani, itu kan bahasa Latin, di dalam bahasa Yunani dipakai kata Irene. Jadi ada tujuan Yesus menghubungkan, sehingga para pembaca ketika membaca, oke, baca, ada satu sosok nih, langsung di kepala mereka ingat Agustus. Di-compare lah Yesus dengan Agustus. Tahu-taunya Yesus tidak lahir sehebat Agustus, tetapi kontras. Gitu ya. Jadi Alkitab itu canggih. Dia memparalelkan, tetapi dia juga mengontraskan at the same time. Gitu. Alkitab bisa salah. Bisa dan tidak. Bisa ke dalam hal historical. Kita selama ini diajari gitu bahwa Alkitab itu the highest books. Betul. Gak ada yang bisa salah dan tidak terbantahkan. Makanya kalau kita berpikir seperti itu kan kita harus berkaca kepada pengalaman, kepada sejarah. Pada era modernisme,
klaim itu membuat Alkitab tidak lagi relevan dan tidak lagi dipandang sebagai kebenaran, hanya sebatas mitos. Karena di dalam dunia modernisme sebelum posmo, sekitar tahun 18-19an itu, 19an awal, 1800-an sampai 1900-an, itu kan modernisme sangat ketat ya. Dan Alkitab itu dilihat hanya sebatas kitab mitos. Kenapa? Karena kebenarannya tidak teruji secara empiris, secara ilmiah. Apakah kita mau kembali seperti itu dan kita digoreng sama sains dan sebagainya? Ya enggak, janganlah. Maka ya kita lebih baik jujur. Kita tidak baca Alkitab untuk cari kebenaran sains kok. Kita membaca Alkitab untuk menemukan Allah. Bagaimana Allah menampakkan dirinya kepada mereka, kepada komunitas di dalam Alkitab. Tujuannya itu kan menemukan Yesus. Gitu. Dia pengen banget ya untuk mendengar gitu kata-kata bahwa Dia pengen Vinky dikatain antikris lagi. gitu ya gitu. Mancing bisa memang. salah gitu kan ya. Gitu. Alkitab firman Tuhan. Kalau tanyanya Alkitab firman Tuhan, iya Alkitab firman Tuhan. firman Tuhan, ya kan? Alkitab firman Tuhan gitu. Dan data dan fenomena yang ditulis di dalam Alkitab harus dipahami dengan konteks sewaktu data dan fenomena tersebut ditulis gitu. Jadi kalau misalnya dipahaminya dengan data dan fenomena waktu itu dipahaminya dengan cara sekarang, yang salah bukan Alkitab, yang salah lu gitu kan ya gitu. Dinosaurus tentunya ada Ada dong, gitu. ada. Masa Tapi nggak nggak ada ada dinosaurus Ada. gitu kan? Dari mana kalau misalnya itu kan gitu. Itu dinosaurus sampai subprimordial pun kita bisa bahas gitu ya. Gitu, the primordial soup gitu. Oke, apakah masih ada lagi sebelum kita tutup? Oh, ada lagi, sebentar. Ini pertanyaannya aja perlu didengarkan baik-baik ya. Mengingat nampaknya Natal yang mendomestikasikan Kristus ini dianut sebagai mainstream terkini. Sebagai apa? Mainstream terkini. Mainstream. Yang Natal yang udah didomestikasi itu adalah yang mainstream. Nah ini. Apakah harapan yang dapat kita miliki lewat pesan Natal yang meratap tadi bagi upaya gereja yang harusnya terus bereformasi ini? Apakah langkah kecil yang bisa kita mulai saat ini? Kalau masih keburu ya maaf, saya nontonnya kepotong-potong. Parah banget. Parah banget nontonnya sepotong-potong. Parah. Ya silakan. Ketika saya menulis khotbah tentang Broken Christmas, dan ketika saya merenungkan soal Lament of Bethlehem, dan saya merenungkan tentang kondisi gereja sekarang, saya rasa saya akan mengambil kesimpulan yang sama dengan tema khotbah ini, lament. Menurut saya, kalaupun ini nih pesan soal Natal yang marginal ini disampaikan, soal inkarnasi Yesus menjadi marginal disampaikan, soal Tuhan yang seperti apa sebenarnya si bayi kandang domba disampaikan, menurut saya kecil kemungkinan gereja bisa berubah ke arah itu. Menurut saya kita harus meratap karena menurut saya gereja sudah tertawan oleh kekuasaan either kapitalis atau sekularis, tertawan oleh kekuasaan uang. Kapitalis, sekularis, materialis. Gereja ini sudah tertawan, konsumeris. Ya, gereja ini menurut saya sudah tertawan dengan ide gereja mega. Kalaupun ini disampaikan dan pendetanya setuju, dia hanya akan menyimpan informasi ini di balik pikirannya dan lagi-lagi berkata, nothing we can do. Gereja sudah terlanjur besar, perpuluhan tidak mungkin berhenti. Ibadah yang 2000 orang butuh uang yang sangat banyak. Memarginalkan gereja itu tidak mungkin. Maka akhirnya dia terjebak. Sekalipun dia mungkin mendengar kesadaran bahwa iya ya, Yesus marginal ya. Tapi gereja ini sudah tidak mungkin lagi dimarginalkan. Rapat penatua sudah tidak mungkin lagi dimarginalkan. Mimbar yang menyampaikan pesan karena perpuluhan tidak boleh berhenti tidak mungkin lagi dimarginalkan. Akhirnya menurut saya kalau bertanya soal apa harus dilakukan, honestly saya hanya bisa meratap melihat kondisi gereja karena gereja sudah terjebak. We are no longer free. The church is no longer free. Kalau Tuhan berkata gereja kamu tidak bisa. Gereja kita free. Yes. Karena akhirnya hanya gereja yang kecil yang bisa cukup free. Free untuk bisa tidak lagi melihat uang, free untuk bisa menyampaikan kebenaran apa adanya.
Tapi butuh langkah yang sangat nekat dan sangat berani untuk gereja yang sekelas itu, di gedung yang sebesar itu, di hotel yang semahal itu untuk berkata, we need to stop. This is totally wrong. There's nothing about this speak incarnation. Gak ada di ruang atas, di ruang loteng, di ruang apapun ini, di ruang mewah, di ruang mega, di ruang gedung ini, speak about incarnation. Then we need to stop. Kalaupun itu terbersit, gereja itu atau realita ini akan menghentikan. You cannot. Maka kadang-kadang saya meratap, apakah gereja di dunia sekarang akhirnya sudah past the point of no return. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Apakah kamu sudah mengabdi kepada Tuhan yang satu terlalu jauh sehingga ketika kamu sadar kamu sedang mengabdi kepada Tuhan yang salah, you cannot even go back. Karena itu berarti putaran yang terlalu drastis, harga yang terlalu mahal. That's what I've been thinking about. Maka ketika kita ngobrol, saya tahu persis bahwa obrolan ini akan jadi obrolan yang seru ya, menarik ya, berbeda ya. Tapi hanya berhenti di sana. Dan itu yang lebih mematahkan hati sebenarnya. Dan makanya hal yang saya suka dari RLC adalah karena kita kecil, justru kekecilan ini yang memungkinkan kita jadi bebas untuk bisa berkata, untuk bisa menginkarnasikan Kristus. Itu yang saya pikir gitu. Maka kalau kita kembali kepada gereja yang harus bereformasi, saya khawatir hal ini menjadi hal yang terlalu jauh untuk sebuah reformasi. Saya khawatir reformasi yang ini mengharuskan kamu mengosongkan diri dan mereimajinasi diri sejadi-jadinya sampai harga yang harus kamu bayar untuk reformasi yang ini terlalu mahal. Itu yang saya khawatirkan dan itu yang saya pikirkan sehingga akhirnya kayaknya hanya bisa lament. Kalau gereja akhirnya mau mendengar dan mengejawantahkan the Lament of Bethlehem. Pengalaman saya. Oke, testing. Oke, ini dari pengalaman saya gini nih. Apa yang tadi Pastor CJ omongin ini kejadiannya gini, kurang lebih gini. Anggaplah 20 tahun yang lalu, anggaplah dua dekade yang lalu ya. Ketika teman-teman dari komunitas gereja rumah tuh mulai di Indonesia tuh mulai. Saya kan adalah orang yang sangat pro gereja rumah gitu kan. Dan saya melihat adanya gereja-gereja yang mengatakan bahwa oke, yuk stop yuk, kita stop yuk main gereja-gerejaan. Kalau bahasanya orang gereja rumah adalah kategoge. Gitu kan. Kenapa dikatakan kategoge? Gereja adalah perwujudan katedral dan sinagoge, gitu kan. Seolah-olah bahwa semuanya harus bermuara di gedung, semuanya harus lightingnya harus bagus, mimbarnya harus oke dan sebagainya. Oke, stop. Yuk kita kosongin. Kita nggak mau lagi main ini dan sebagainya. Oke. Pendetanya juga menganggap bahwa kayaknya gue juga udah nggak mau pakai ginian nih, gitu kan. Kenapa gue masih pakai ginian coba, gitu kan. Udah saat dibuka, gitu kan. Mau dibuka, gitu kan. Boleh, gitu kan. Udah pokoknya nggak ada atribut-atribut dan sebagainya. Oke, kita kembalikan kepada rumah, kepada hal yang paling simpel. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah jemaatnya kabur. Jemaatnya merasa bahwa pendeta gue udah gak waras, gitu kan. Jemaat nih tadinya misalnya jemaat tadinya 1,000 gitu. Tiba-tiba pendetanya merasa bahwa oke, saatnya kita untuk mengubah cara ini. Oke, kita gak ada lagi gedung-gedung yang bagus. Kita gak ngomong tentang interior yang oke. Kita gak ngomong tentang perpuluhan yang gimana-gimana. Oke, kita kembalikan ke rumah kepada hal yang simpel. Dan jemaatnya kabur. Jemaatnya pikir bahwa gak seru lagi. Gembala gue udah gak waras dia. Apa yang terjadi? Gue pindah ke gereja sebelah. Gitu kan? Seperti yang kemarin kita bilang ya Fred ya. Kalau lu tutup pintu lu, gereja sebelah akan tampung kan gitu ya. Berarti di sini menjadi concern saya adalah bahwa this is the time untuk education evangelism gitu loh. Nggak mungkin hal ini bisa dilakukan kalau jemaatnya nggak diedukasi. Gitu kan? Jemaat kalau misalnya hanya tertarik kepada apa yang dikatakan oleh Pastor CJ dan apa yang dikatakan oleh Pastor Vinky, cuma hanya sekedar di level tertarik, nggak akan, you are not going to do anything. Yang harus kita lakukan adalah you have to stick with us. Just stick with him. When you stick with him, gitu kan, kamu akan mengikuti apa yang dia lakukan gitu. If you stick with him, kamu akan lakukan apa yang dia lakukan. 12 rasul itu dia stick with Jesus loh. Gitu. When they are stick with Jesus, dan mereka akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena kalau tadi enggak gitu, ya ini kan adalah crowd itu kan.
crowd yang mengeluh-ngeluhkan dia di atas keledai, hosana dan sebagainya. Dan pada akhirnya begitu dia mulai memikul salib gitu, di mana mereka semua? Mereka yang berteriak, Salibkan dia. iya kan? Mereka yang berteriak hosana adalah orang juga berteriak salibkan dia. Gitu. Jadi saya melihat bahwa gereja tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali kalau misalnya jemaatnya itu benar-benar diedukasi terlebih dahulu. We know that, gitu kan? Dan edukasi pun nggak menjamin semuanya oke. You have to stick with it. Gitu kan? Gitu. Sama-sama katakan stick with it, gitu kan ya kita. Mungkin aku Atau sedikit- mungkin ironi berikutnya menurut saya adalah ketika akhirnya si gereja rumah, ini contoh ya, saya tidak tahu, tapi ketika gereja itu memulai dengan benar, lalu akhirnya banyak orang mulai mendengar dan banyak oleh mulai datang, lama-kelamaan dia pun jadi gereja mega. So, ada juga gitu. Maka menurut saya memang akhirnya gini, harus diratapkan betul-betul bahwa kadang-kadang, makanya at any given point, sadarlah kita bahwa we still need savior. Gak mungkin keselamatan itu kalau bukan karena Yesus di setiap langkah gitu. Nggak ada metode yang paling oke ya. Nggak ada, karena akhirnya ketika kita ngomong begini kan kita pun sadar bahwa kamu yang hamba Tuhan, kamu pun bisa terjebak oleh sesuatu yang sangat jauh dari Tuhan. Padahal kamu berpikir kamu sudah mengabdi kepada Tuhan dengan semua gedung yang mega ini. You never know. Gitu. Dan akhirnya sadarlah kamu bahwa damn, kalau bukan Tuhan sih nggak mungkin sih. Makanya jangan coba melawan godaan uang dan sebagainya. Lari Ya, lah betul. daripadanya. Betul. You cannot control money, betul. You cannot mix money with gospel, money with Jesus, gedung mega perpuluhan dengan Jesus. Please. Aku sedikit berikan harapannya. Maksudnya sekalipun begitu, tapi ada kok gereja-gereja yang sudah melakukan dan punya concern. Maka tapi gereja-gereja tersebut biasanya dicap progresif. Ya. So it is better to be progresif Kata-kata daripada yang kata-kata konservatif yang sangat tetapi in kehilangan error. Yesus. Nah, sedikit tambahan tentang lamen gitu ya. Kita jujur deh, semua kita jujur. Kalau hidup kita berkecukupan, hidup kita segala sesuatu aman, hidup kita jauh dari penderitaan, gereja kita megah, keuangannya miliaran misalnya, atau apapun itu. Bisakah kita mengharapkan sesuatu yang diharapkan oleh mereka yang mendengar, mereka yang menjumpai Yesus ketika Yesus lahir? Bisakah kita mengharapkan apa yang mereka harapkan? Itu pertanyaan. Karena kalau kita semuanya segala sesuatu aman dan tentram, jujur aja apa sih yang kita harapkan? Kalau bukan kita lebih baik hidupnya, lebih banyak duit, lebih banyak ini itu, usaha segala macam makin lancar, saham makin naik tinggi. Ini kritik juga buat diri sendiri gitu ya. Apa yang kita harapkan? Bisakah kita mengharapkan apa yang Yesus harapkan bersama dengan mereka yang termarginalkan sedang harapkan? Maka without lament, there will be no hope. Gak akan ada hope. Gak akan ada hope yang tepat. Tidak akan ada harapan yang sesuai dengan apa yang Yesus harapkan. Apa yang komunitas Kristen awali sedang harapkan. Apa yang sedang diharapkan oleh mereka tidak mungkin kita harapkan. Maka yang mengharapkan apa yang lebih tepat, lebih sesuai dengan apa yang Yesus sedang bawa, ataupun komunitas iman awali sedang harapkan, adalah mereka yang sedang berada di dalam pinggiran itu. Mereka yang berada di pinggiran jalanan, mereka yang sedang berada di tempat-tempat di mana kita tidak menghitung mereka sebagai bagian dari kita, mereka yang lebih bisa mengharapkan itu. Mereka yang menjadi korban perang, mereka yang menjadi korban ketidakadilan, mereka yang lebih bisa punya harapan yang lebih relate daripada harapan kita. Karena harapan kita apa? Nggak mungkin. Maka dengan kita masuk menjadikan pengalaman mereka sebagai pengalaman kita, hanya dengan itulah kita bisa lamen, kita bisa meratap, dan dengan ratapan itu kita mulai bisa punya hope bahwa ada masa depan yang lebih baik suatu saat nanti di dalam Kristus. Kristus akan memulihkan segala sesuatu, sehingga tidak ada suffering, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi ketidakadilan. Yesus akan menjadi raja yang adil, yang satu-satunya. Harapan itu kan hanya bisa muncul kalau kita benar-benar berada di dalam posisi yang meratap. Maka ratapan itu bukan menghiadakan perayaan, tapi ratapan itu sedang ignite hope. Gitu sih. Oke. Ya. Dan ada lagi pertanyaan. Oh, dari sini.
Gak selesai-selesai nih. Nggak selesai. Bentar, satu lagi. Dengar, satu pertanyaan aja ya. Oke. Em, Oh di situ. Oh pakai itu ya? Oh di situ, kita Eh, mah dikirain mah di situ. di sini aku dalam hal ini aku melihat, aku berdiri aja deh. Dalam hal ini aku melihat tadi pembahasannya, sekalipun aku telat ya, tapi aku dengerin mengenai Lament of Bethlehem, bahwa Natal berbicara suatu hal yang sangat paradoks akhirnya gitu ya, dimana di satu sisi kita merayakan kelahiran Yesus sebagai juru selamat, dan di sisi lain tadi kalau nggak salah Vinky ada bahas mengenai Bethlehem yang dimana anak-anak yang dibunuh oleh Herodes gitu. Aku penasaran aja gitu ya, mungkin dalam hal ini aku mau menanyakan, pertama aku melihat setelah join lah RLST ya terutama gitu, akhirnya aku belajar memaknai Natal di setiap minggu Adventnya gitu. Itu membantu sekali bahwa minggu Advent itu menjadikan satu perenungan yang dimana yang tadinya Natal sangat ditunggu-tunggu dengan euforianya, dengan pestanya seperti itu ya, tapi minggu Advent itu membuat banyak merenung gitu sampai minggu keempatnya sebelum Natal gitu. Tapi terkait mengenai penderitaan yang dialami oleh anak-anak yang ketika dilakukan pembunuhan oleh Herodes, aku mau menanyakan bagaimana penderitaan yang terjadi di Bethlehem dalam peristiwa pembunuhan anak-anak yang tak berdosa mengungkapkan sifat Allah yang membiarkan kebebasan manusia tetapi tetap bekerja untuk menggenapi rencana keselamatannya, dan apa implikasinya bagi iman kita saat menghadapi penderitaan dan ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Maksudnya kan ini cukup sangat dekat dengan kehidupan kita yang tidak akan pernah jauh dari penderitaan juga. Terima kasih. Ini kalau misalnya tadi nggak tahu ya, kalau misalnya itu ditulis di teks, gue kira yang nanya yang botak loh. gitu. Ternyata enggak gitu. Ini karena Menular berarti. Ya kan menular memang. Ya silakan. Memang akhirnya paradoks bahwa ketika juru selamat lahir, juru selamat ini quote and quote tidak membawa damai apapun, malah membawa pembunuhan kepada bayi-bayi, membawa tangisan. Dan sampai akhir juru selamat ini doesn't really do anything, right? Saya terus bilang begini, sebelum lu datang gua miskin, sesudah lu datang gua miskin. Sebelum lu datang gua menderita, sesudah lu datang gua tetap menderita. Ada nggak ada lu, hidup gua sama aja deh kayaknya, Yesus maksudnya. Kalau juru selamatnya kayak begini, kita nggak butuh juru selamat yang kayak gini. Salibkan aja dia. And it makes sense. Ketika dia datang, saya masih di bawah jajahan, saya masih harus kasih dan bayar pajak mahal. Setelah dia pergi, semuanya sama. Maka apa gunanya dan apa perbedaannya? Saya rasa Tuhan sengaja, karena kalau Tuhan datang dengan gada dan tongkat, besi dan pedang, He can do it. But mungkin situasi berubah, tapi hati manusia tidak berubah. Dan semua situasi ini terjadi karena hati manusia. Saya rasa Tuhan itu sengaja memilih jalan yang jauh. Jalan menuju Golgota, jalan yang jauh, jalan untuk mengubah hati dan menggugah empati. Lebih daripada jalan penjara dan rantai besi, kamu harus melakukan yang aku perintahkan, mau tidak mau. Tapi aku ingin kamu mau apa yang ku mau. Aku ingin kamu menghendaki yang ku kehendaki. I want you to see the goodness on what I think is good. Karena gak ada gunanya memaksa Bro Randy untuk melakukan hal yang dia tidak mau. Ketika paksaan itu selesai, dia akan segera membebaskan diri dari semua yang kita pikir baik. Ini sama seperti ketika yang ditindas berbalik menindas. Tapi ketika ada perubahan internal di dalam, maka tidak peduli apa situasinya, atau tidak peduli ada atau tidak ada yang mengawasi, you will change. Dan aku rasa itu yang sedang dilakukan si bayi kandang domba, menggugah. Kalau Tuhanmu melakukan ini kepada, atau kalau Tuhanmu menjadi saudaramu yang paling hina, mungkinkah kamu yang mengasihi Tuhanmu diam saja melihat yang kelaparan? Tidakkah ada gugahan dalam nuranimu? Tidakkah ada perubahan yang ingin kamu jadikan di dalam batinmu? Aku rasa itu sih, aku rasa itu yang
jalan yang Tuhan tempuh, jalan yang jauh itu. Gitu. Maka kalau ditanya kenapa Tuhan mengizinkan, it's a hard question. Tapi kalau ditanya kenapa Tuhan memilih jalur yang sedemikian quote and quote lemah atau quote and quote tidak perkasa di dalam cara dia menyelamatkan, I believe justru itu cara yang paling perkasa untuk mengubah manusia. Mudah-mudahan menjawab. Ya memang misteri ya, kenapa Tuhan membiarkan itu semua terjadi. Tetapi mungkin bisa dipahami begitu sih. Dalam arti kalau semuanya Tuhan itu datang lalu mengubah segala sesuatu, maka kan akhirnya seperti mengontrol dan mengendalikan, tidak datang, tidak mengikuti atau tidak seperti, akhirnya Tuhan tuh seperti orang yang gayanya kolonial sekali. Dia ubah langsung, gue mau gini, gue ubah. Tetapi tidak lahir dari ketulusan, tidak lahir dari perubahan yang benar-benar dia bukan objek yang diobjektifikasi oleh Tuhan, tetapi dia menjadi subjek yang utuh, manusia yang utuh, yang berproses juga untuk berubah menjadi seperti Kristus kan. Maka dia berikan teladan, dia berikan jalan. Ini yang sudah aku lakukan dan seharusnya kamu lakukan. Daripada sekedar mengubah. Kalau mengubah manusia tidak, seperti manusia itu tidak menjadi ciptaan yang utuh gitu ya, jadinya seperti benda yang rusak tinggal diperbaiki. Tapi kan kalau manusia itu pribadi yang utuh, dia menciptakan manusia dan dia melihat manusia di dalam anugerahnya mampu untuk berubah, maka dia memilih jalan yang seperti itu sehingga tidak merusak kemanusiaan itu sendiri, tidak merusak ciptaannya sendiri, gitu sih. Think about this sebelum kita tutup ya, karena mungkin udah ini. Think about this. Ketika Herodes memerintahkan untuk bayi-bayi anak di bawah umur 2 tahun itu dihabisi semuanya di Rama, di mana Rahel tidak mau lagi dihibur. Think about this, bahwa hal itu menjadi satu paralel ketika bayi-bayi itu dibasmi di Mesir pada waktu zaman Musa. Dan hal itu memberikan satu alert, satu kesadaran bahwa kalau kamu pikir kamu udah keluar dari Mesir, kamu akan aman. Kalau kamu sudah punya raja, kamu akan aman. Bukankah itu yang kamu inginkan? Kamu ingin keluar. Ketika kamu keluar, kamu ingin punya raja. Kamu udah punya raja, sekarang kamu punya Herodes. Ternyata situasimu di luar Mesir pun nggak aman. Kamu punya raja pun kamu nggak aman. Apa yang terjadi di Mesir sekarang terjadi lagi di sini. Bahkan ini bukan oleh rajanya Mesir, oleh rajamu. Rajamu yang cut all your babies. Dan hal itu memberikan satu kesadaran bahwa memang ternyata baik di Mesir atau di luar Mesir, di tanah perjanjian atau di luar tanah perjanjian, raja Mesir atau rajamu sendiri ternyata tidak ada yang aman. Ternyata ada satu harapan bahwa kita tidak mungkin menggantungkan harapan itu pada tanah, kita tidak mungkin menggantungkan harapan itu kepada raja, kita tidak mungkin menggantungkan harapan itu kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang membiarkan itu terjadi sebagai satu pembelajaran buat hidup kita, di mana ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita pelajari selain dari cara yang spesifik itu. Dan seringkali hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang gak bisa kita pelajari selain dengan cara yang spesifik itulah yang bisa mengubahkan hidup kita. Ada hal-hal yang kita nggak ngerti hari ini. Mungkin ada teman-teman di sini yang nggak ngerti kenapa semua itu harus terjadi. Kenapa ada kebangkrutan mungkin, kenapa ada anak yang ngeselin mungkin, kenapa ada orang tua yang bercerai, kenapa ada bayi yang keguguran, kenapa ada peristiwa di mana ada seorang saudara yang meninggal di waktu yang masih muda. Kenapa. Tapi ada seringkali hal-hal yang paling kita tidak mengerti, itu yang paling mengajari kita. Karena kita nggak bisa belajar dengan cara lain selain dari cara tersebut. Saya pikir itu membawa kita kepada perenungan kita malam hari ini. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama merenungkan. Thank you banget buat kedua pastor yang sudah melayani kita dengan
um, kajian pada malam hari ini. Biarkan musik mengalun dengan lembut dan kita mau masuk kepada penyalaan lilin. Lilinnya bisa dibagikan. Mari kita tundukkan kepala, kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Di dalam semua kelemahan kami ya Tuhan, seringkali kami gak tahu kenapa ini harus terjadi. Di dalam setiap hal yang kami gak paham, setiap hal yang kami gak mengerti, kami bahkan gak tahu kenapa ini harus terjadi. Tapi kami tahu bahwa gak ada cara lain di mana kami bisa belajar. Gak ada harapan lain. Di dalam satu dunia yang sangat gelap, tidak ada harapan lain. Di dalam satu dunia yang gelap, masih ada satu nyala lilin yang bisa menerangi kehidupan kita. Biarkan lagu ini mengalun dengan lembut. Ambil satu teduh sejenak kita dengan Tuhan. Tuhan, di Bethlehem malam itu kami seringkali gak sadar bahwa yang terjadi adalah ratapan. Yang terjadi adalah bayi Yesus yang lahir tidak terhitung di antara apapun. Lahir di kandang domba, lahir gak punya siapa-siapa. Sampai dengan hari ini hidup manusia pun tampaknya tidak jauh berbeda. Penderitaan, kelaparan, kemiskinan, sakit penyakit, dan itu masih terus ada. Jarak antara yang kaya dengan yang miskin, yang kuat dengan yang tertindas selalu ada. Tapi ya Tuhan, malam ini kami belajar bahwa di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan terlihat sempurna. Di dalam semua penderitaan kami, yang harus terjadi dalam hidup kami lihat bahwa Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun hidup kami seperti ini, kami tahu bahwa Tuhan gak pernah salah. Kenapa? Karena Tuhan terus bekerja. Tuhan memberikan pengharapan. Bahkan di dalam ratapan yang terpedih sekalipun, kami tahu Engkau Tuhan, Engkau hidup bersama-sama dengan kami. Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat malam ini. Saya katakan, fall on your knees, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Sing it one more time. Fall on your knees. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh,
dengar baik bahwa kalaupun hidupmu broken hari ini, ingat bahwa Tuhan mengasihimu. Kalaupun hidupmu broken hari ini, ingat bahwa harapan di dalamnya selalu ada. Kalaupun hidupmu broken hari ini, ingat bahwa Tuhan mengasihimu apa adanya. Dan kalau engkau keluar dari brokennessmu, engkau siap untuk mengikuti langkah Kristus untuk menolong orang-orang, mereka yang terhilang, mereka yang menderita, mereka yang miskin, mereka yang membutuhkan. Tolong mereka. Kalau engkau gak paham juga, stick with Christ. Just stick with Him. When you stick with Him, you will follow Him. Karena hanya dengan mengikuti Dia, hidup kita menjadi berharga. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada malam hari ini. Engkau yang berbicara, Engkau dengan Roh Kudus-Mu, Engkau memiliki hidup kami, Engkau yang menuntun hidup kami. Ajar kami untuk tidak hanya sekedar menghidupi hari seperti biasa saja, tapi ajar kami untuk hidup di dalam pengharapan. Karena Engkau sudah memberikan semua yang baik dalam hidup kami. Dan ajar kami dengan iman untuk melakukan apa yang Engkau kerjakan. Kita Tuhan, kami tidak berdoa mengingatkan Tuhan tentang apa yang masalah yang terjadi, tapi kami berdoa agar Tuhan menunjukkan kami caranya, cara-Mu ya Tuhan, untuk berkarya dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, mengucap syukur, semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk, silahkan ditiup lilinnya. Tes. Silahkan Pak. Shalom, selamat malam jemaat RLC yang terkasih, jemaat penentang gravitasi, jemaat yang gemar membahas topik-topik pinggir jurang, jemaat yang memilih membahas tentang lamen di minggu Advent ketiga yang sejujurnya disebut dengan minggu Advent Gaudete, sukacita, tapi memilih membahas tentang lamen. That is RLC, my church, our church. Oke, saat kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan, mari kita renungkan kisah tentang orang Majus. Dari begitu banyak tokoh-tokoh dalam narasi Natal, orang Majus atau yang biasa disebut dengan Three Wise Men, atau dulu kalau sekolah minggu ada 3 raja, meskipun sekali lagi Matius tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Makanya tadi Bro Randy di awal ibadah juga menanyakan how many kings, we don't know. Alright. So, orang Majus ini melakukan perjalanan untuk menyembah raja yang baru lahir. Kisah mereka yang tercatat dalam Matius pasal 2 ayat 1-12 menyimpan pelajaran mendalam tentang penyembahan, kemurahan hati, dan iman. Perjalanan orang Majus adalah sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya perjalanan fisik yang dipandu oleh bintang, tetapi juga pencarian spiritual yang melintasi batas budaya. Seperti yang tertulis dalam Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Sukacita mereka mengingatkan kita bahwa perjumpaan dengan Kristus seharusnya membangkitkan semangat dan dedikasi. Perjalanan mereka menggambarkan sifat universal dari pesan Yesus. Anugerah dan panggilan Allah berlaku bagi semua orang tanpa memandang latar belakang atau asal usul atau kaya miskin. Kisah orang Majus juga merupakan gambaran keberanian dalam mengikuti kehendak Allah. Dalam Matius 2 ayat 12, mereka diperingatkan melalui mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes dan memilih jalan lain untuk pulang. Keputusan mereka ini menunjukkan ketekunan dalam menaati Allah meskipun menghadapi risiko yang besar. Hal ini mengajarkan kita untuk berani mengikuti panggilan Tuhan. Bahwa ketika itu menuntut kita melawan arus, sounds familiar with RLC, atau menghadapi konsekuensi yang tidak mudah, kita tetap teguh
mengikuti panggilan Tuhan. Lebih dari sekedar perjalanan fisik, kehadiran orang Majus menantang kita untuk memikirkan kembali batasan-batasan dalam iman kita. Orang Majus sebagai orang non-Yahudi dari timur, mereka membuktikan bahwa kasih dan keselamatan Allah melampaui batas agama, budaya, dan bangsa. Perjalanan mereka adalah pengingat bahwa Yesus datang untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk sekelompok tertentu. Kisah ini menegur sikap eksklusivitas dalam iman kita dan mengingatkan kita akan panggilan Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Enggak cuma tentang perjalanan orang Majus tersebut, hadiah yang diberikan oleh orang Majus tersebut pada Tuhan memiliki makna simbolis yang dalam seperti yang dijelaskan dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Setiap persembahan mencerminkan aspek yang berbeda dari identitas Yesus. Emas yang melambangkan keagungan sebagai raja, mengingatkan kita untuk menghormati Yesus sebagai raja dalam hidup kita. Kemenyan yang melambangkan keilahian dan mengundang kita untuk menyembahnya sebagai Allah dan Juru Selamat. Mur yang melambangkan pengorbanan, menunjuk pada perannya sebagai penebus yang menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita. Persembahan ini menginspirasi kita untuk memberikan yang terbaik, sumber daya, waktu, dan hati kita sebagai ucapan syukur atas berkat melimpah dari Allah. Selain makna simbolis, persembahan ini juga memiliki tujuan praktis. Persembahan tersebut menopang keluarga kudus untuk selama pelarian mereka ke Mesir. Sebagaimana penyediaan Allah seringkali bekerja. Dengan cara yang sama, persembahan kita hari ini membantu memenuhi kebutuhan spiritual dan praktis di dalam dan di luar komunitas kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, seperti halnya orang Majus yang menanggapi undangan Kristus dengan penyembahan, pengorbanan, dan kemurahan hati, mari kita lakukan hal yang sama. Kiranya kita memberi dengan sukacita, iman, dan rasa syukur, mengetahui bahwa persembahan kita memuliakan Allah dan memperluas kerajaannya. Semangat memberi, di situ di layar sudah ditampilkan nomor rekening di mana kita bisa memberikan persembahan. Selamat malam. Baik Bapak Ibu Saudara, sudah ya dicatat dengan baik-baik, sudah semuanya? Oke, baik, terima kasih buat ketiga pastor kita, Pastor Tim, Pastor CJ, dan Pastor Vinky sudah melayani kita. Semuanya diberkati atau tidak malam hari ini? Atau makin pusing tentang Oke, saya mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini di A aja, A. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. How great thou art. Hai Broken Saint, jemaat Tuhan, arahkan pandanganmu pada Tuhan. Harapkanlah yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah kiranya kasih Allah Bapa yang mengalir keluar dari tahtanya yang Maha Kudus
Dan cintanya Tuhan Yesus Kristus yang telah dibuktikannya dengan kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Dan kuat kuasa Allah Roh Kudus yang menaungi kita berjalan dengan tiang awan dan tiang api yang menaungi. Kiranya menuntunmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pergilah keluar, jadilah berkat, bawalah terangnya kepada sudut-sudut dunia yang paling gelap. Karena dengan di sanalah terangmu akan bercahaya. Terimalah berkat Tuhan, jadilah berkat, jadilah saksi Kristus sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita berdoa mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati, selamat Natal. Selamat Natal, selamat menyambut Natal. Nanti boleh bersama-sama berkumpul mungkin di luar, ada snack ya. Snack makan malam. Ada makan malam. Oh, sebelumnya teman-teman, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, boleh kami minta dengan hormat untuk berfoto terlebih dahulu sebelum kita sama-sama menikmati makan malam pada malam hari ini yang sudah disediakan. Yuk, boleh foto dulu Bro Randy Esra dan istri juga dengan teman. Boleh